Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus perkembangan anak dari orang tua yang bercerai. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elsira Berliana Krisan dengan NIM 240701600061. Kalian udah tahu belum definisi dari keluarga itu apa? Jadi, keluarga itu adalah sekumpulan orang dari dua generasi yang masih mempunyai hubungan kerabat atau persaudaraan, atau bisa juga hubungan darah. Jadi, keluarga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keluarga besar. Keluarga besar merupakan jaringan multigenerasi dari kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, dan kerabat jauh lainnya. Banyak individu yang hidup di sebuah rumah tangga dalam keluarga besar, di mana tempat tersebut adalah tempat agar mereka bisa memiliki interaksi harian dengan kerabatnya. Contohnya nih, seperti mengobrol, atau bekerja di satu ruangan yang sama, lalu bermain, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada keluarga inti. Keluarga inti merupakan bagian dari keluarga besar yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka. Baik itu merupakan anak biologis, adopsi, atau anak tiri. Selain itu, keluarga inti biasanya hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah yang sama. Jadi kalau semisal orang tuanya itu hanya satu, dan dia tetap tinggal bersama anak-anaknya, itu tetap menjadi keluarga inti. Lalu, perceraian itu apa? Perceraian adalah proses hukum yang menandai berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dengan istri. Angka perceraian dapat meningkat mencapai 15-20% dari tahun ke tahun. Dari data yang saya dapat, yaitu dari laporan statistik Indonesia 2024, dalam 3 tahun terakhir ini, kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat. Lalu, setiap tahunnya, kasus perceraian ini bisa mencapai angka 400-500 ribu kasus. Peningkatan kejadian perceraian ini juga akan berdampak pada keluarga inti, yaitu anak dari orang tua yang bercerai mungkin hidup bersama salah satu orang tua atau bergantian tinggal di antara kedua orang tuanya, seperti orang tua tiri atau saudari tiri atau pasangan dari salah satu orang tuanya. Selain itu, akan timbul konflik di antara kedua orang tua yang seringkali terjadi di hadapan anaknya, di mana konflik itu akan menjadi stimulus yang harus direspon bagi sang anak walaupun itu menjadi pengalaman yang kurang bagus. Faktor-faktor perceraian. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan. Orang-orang yang mempunyai hubungan seperti pacaran aja, kalau mau putus juga pasti ada alasan di balik itu semua. Nah, kalau perceraian ini apa aja sih alasannya? Nah, yang pertama ada tidak harmonis. Ketidakharmonisan di dalam rumah tangga seperti penuh dengan konflik, pertengkaran, dan tidak ada komunikasi. Ini membuat kita semua pasti lelah. Dari kelelahan tersebut, kita bisa langsung kayak, aduh, aku capek, aku udah gak mau lagi berhubungan sama dia. Nah, itu pasti akan menimbulkan kata-kata, aku mau cerai sama kamu, kayak gitu. Lalu yang kedua ada perselingkuhan dan poligami. Hubungan antara seseorang yang sudah menikah atau belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya, itu adalah perselingkuhan. Lalu, poligami itu perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kalau kalian tahu artis-artis yang poligami, yaitu yang suaminya satu, tapi kok istrinya banyak. Nah, itu bisa juga menjadi faktor perceraian. Atau juga yang berselingkuh. Itu contohnya seperti Virgon dan Inara yang bercerai karena perselingkuhan itu ya. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi. Biasanya faktor ekonomi ini karena kita tidak diberi nafkah secara lahir dan batin, atau mungkin kita menjadi boros tanpa dicatat pengeluaran dan pemasukannya. Lalu belum akhir bulan nih, tapi kok uangnya udah habis. Dan itu tuh tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Itu bisa jadi faktor perceraian juga. Yang terakhir ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu berdampak pada penderitaan atau kesengsaraan korban. KDRT juga dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Contohnya seperti yang kemarin viral tuh, namanya itu Cut Intan Nabila, terus suaminya Armor Toreador, bercerai karena
Armor melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pada studi kasus kali ini, saya akan mengambil kasus perceraian yang terjadi pada orang tua Ama, nama samaran. Ama merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri di kota Semarang. Ia tumbuh seperti anak pada umumnya, yaitu anak-anak yang ceria, anak yang menjadi pendengar yang baik, tidak takut untuk melakukan sesuatu. Tetapi, semua sifat Ama mulai berubah ketika ia berada di sekolah menengah pertama. Dimulai dari konflik yang ada di antara kedua orang tuanya hingga terjadilah perceraian. Konflik-konflik yang muncul di antara kedua orang tua Ama adalah keluarga papanya yang ikut campur pada urusan rumah tangga orang tua Ama. Hal itulah yang membuat kedua orang tua Ama ini menjadi selisih paham. Ditambah dengan papa Ama yang tidak mempunyai pendirian, juga dengan keduanya yang sama-sama mempunyai sifat egois. Selain itu, faktor ekonomi juga dialami oleh Ama. Ama yang sudah merasakan masa kejayaannya, tiba-tiba ia harus merasakan keruntuhan yang membuat sang ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Namun, hal tersebut juga menjadi konflik di antara keduanya karena mertuanya masih saja mencampuri urusan rumah tangga orang tua Ama. Selama di luar negeri, ibu Ama bertemu dengan teman lamanya lewat platform Facebook. Sebut saja namanya Dodi. Dodi ini pernah menyukai ibu Ama, tetapi keduluan oleh papa Ama. Setelah melewati banyak hal, ibu Ama membawa Dodi untuk berkenalan dan sedikit caper kepada Ama. Di sisi lain, papa Ama bekerja merantau ke luar provinsi. Lalu ketika ibu Ama pulang dari luar negeri, ia pulang tanpa mengabari suaminya. Dari situlah ketahuan bahwa ternyata kedua orang tua Ama ini sudah tidak berkomunikasi selama beberapa bulan. Lalu muncullah konflik baru ini hingga ibu Ama meminta untuk cerai. Ama yang masih berumur belasan tahun itu menolak orang tuanya untuk bercerai. Sampai-sampai ia menginap di rumah temannya. Setelah kejadian tersebut, Ama mendapat kabar bahwa ibunya dan Dodi akan menikah secara siri. Hal tersebut dilakukan tanpa izin dari Ama. Ama juga dipaksa untuk datang, bahkan sampai diancam. Lalu akhirnya Ama terpaksa ikut dengan ibu dan ayah tirinya Dodi. Selanjutnya ada dampak perceraian orang tuanya pada Ama. Yang pertama ada perubahan sikap. Setelah melalui hal-hal yang berat tadi, Ama yang awalnya ceria, suka bercerita hingga oversharing, tidak takut untuk melakukan sesuatu, bisa membuat keputusan, percaya kepada orang-orang di sekitarnya, dan dibebaskan untuk memilih hal yang dia sukai, sekarang berubah menjadi lebih tertutup. Munculnya trust issue, dituntut pisah dalam banyak hal oleh mamanya, dan harus lebih unggul dari saudara tirinya, yaitu anak dari papanya dengan istrinya. Yang kedua ada pola asuh. Ama merasakan perbedaan pola asuh dari sebelum kedua orang tuanya ini bercerai dan sekarang setelah orang tuanya ini bercerai, yaitu orang tuanya menjadi lebih bodoh amat, tetapi sang ibu tetap memaksa Ama untuk melakukan hal yang dimau ibunya. Contohnya jika sang ibu mau Ama menjadi A, maka Ama juga harus menuruti sang ibu untuk menjadi A. Sedangkan dengan sang papanya, ia masih mengobrol ataupun bermain jika ingat saja. Jadi setelah itu, dia seperti lupa dengan adanya papanya ini. Yang ketiga ada tanggung jawab. Orang tua Ama sekarang tidak bertanggung jawab lagi dengannya dalam hal kasih sayang, harta, dan yang lainnya. Tetapi, untuk pendidikan Ama, ia masih dibiayai oleh ibunya, tetapi ia ingin jika tua nanti harus dikembalikan lagi. Jadi ini itu seperti kata-kata orang-orang itu ya, yang dibilang anak adalah investasi. Tidak hanya itu, Ama juga tidak pernah diapresiasi walaupun itu adalah hal yang baik atau bagus, sehingga Ama selalu merasa kurang dalam hal apapun. Yang keempat ada emosi. Setiap ada hal jelek tentang Ama, pasti orang tuanya langsung memarahi Ama tanpa menyaring informasi. Yang kelima ada kehilangan arah. Menurut Ama, orang tuanya tersebut belum siap mempunyai anak, sehingga semua hal itu dilampiaskan kepada Ama. Lalu, Ama menjadi hilang arah hingga putus asa. Lalu muncullah hal yang keenam ini, yaitu menyakiti diri sendiri.
ia melakukan hal yang dilarang oleh orang tuanya, tetapi tidak sampai merokok ataupun minum minuman keras. Ia hanya melakukan self-harm, bahkan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Sejak awal, Ama tidak terima, hingga ia merasa bahwa Tuhan tidak adil kepadanya sampai ia melakukan hal-hal buruk yang tadi. Hingga akhirnya, ia mulai sadar jika yang ia lakukan tadi itu salah. Sekarang, dia menyikapinya dengan dewasa, yaitu dengan cara menerima pelan-pelan, selalu mengapresiasi hal sekecil apapun yang telah ia lakukan, memperbaiki diri dibantu oleh sahabat dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, dia menyimpulkan bahwa peran seorang sahabat itu penting karena bisa dijadikan rumah ataupun tempat sandaran baginya. Selain dampak yang muncul pada Ama, ini ada dampak yang biasanya juga muncul kepada anak-anak yang lain. Tetapi jangan kaget bahwa di sini ada dampak positif, karena tidak semua perceraian itu berdampak negatif. Dalam dampak negatif, yang pertama ada kesulitan emosional, yang berarti anak-anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami kesulitan dalam mengelola emosi seperti menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Anak-anak juga bisa merasa ditinggalkan dan merasa tidak dicintai lagi oleh orang tuanya. Yang kedua ada perilaku buruk. Banyak anak yang menunjukkan perilaku agresif seperti kekerasan fisik dan verbal, serta kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, adanya ketidakmampuan anak dalam menjelaskan suasana hati yang dialami, dan merasa tidak memiliki seseorang untuk mencurahkan isi hati. Kemudian, anak memilih untuk menarik diri dan terbiasa sendiri. Yang ketiga ada gangguan mental. Setelah orang tua bercerai, anak mungkin akan kehilangan kasih sayang dan perhatian penuh dari salah satu orang tuanya. Selain itu, ada banyak perubahan lain yang harus dijalani, termasuk berpindah rumah atau sekolah. Anak-anak dituntut untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan di tengah proses penerimaan bahwa orang tuanya tidak lagi bersama. Hal ini bisa membuat anak stres dan dalam jangka panjang bisa mengembangkan penyakit mental seperti depresi atau gangguan kepribadian. Selanjutnya ada kinerja akademis yang menurun. Segala hal yang harus dilewati itu bisa membuat anak menjadi tidak fokus dalam belajar, malas, nakal, dan tidak termotivasi, bahkan sering bolos sekolah. Kalau sudah begitu, penurunan prestasi akademik menjadi hal yang sulit untuk dihindari, apalagi jika orang tua di sekitarnya itu sibuk saling menyalahkan tanpa memperhatikan kondisi sang anak. Yang terakhir dalam dampak negatif adalah masalah keuangan. Perpisahan orang tua tentu akan mempengaruhi kondisi keuangan anak, terutama jika ayah dan ibu masih dalam proses diskusi siapa yang akan memenangkan hak asuh anak, termasuk pemenuhan finansialnya. Sementara pada anak yang berusia lebih dewasa, masalah keuangan mungkin muncul karena ketidakmampuan mengontrol pengeluaran akibat stres yang dialaminya. Lalu di sini ada dampak positif. Yang pertama ada pelajaran hidup yang hebat bagi anak-anak. Hal ini mengajarkan mereka dalam menyelesaikan konflik jika perceraian yang mereka saksikan ditangani secara damai, dewasa, dan dengan rasa hormat kepada semua pihak yang terdampak. Anak-anak mengamati semua yang kita lakukan, meskipun mereka tidak mengatakan apapun, tapi tindakan kita memiliki dampak yang nyata pada mereka. Perceraian tidak boleh dilihat sebagai pernikahan yang gagal, melainkan keputusan yang matang antara dua orang dewasa yang mencari awal yang baru. Lalu yang kedua ada kemampuan beradaptasi dan tangguh. Meskipun banyak anak yang mengalami dampak negatif, ada lagi anak-anak yang dapat mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan belajar menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Yang ketiga ada kesadaran diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian dapat menjadi lebih realistis dalam memahami kehidupan mereka dan belajar untuk mengatasi rasa frustasi. Yang terakhir adalah anak-anak menjadi lebih berempati. Misalnya, jika mereka melihat salah satu teman mereka mengalami masa sulit, hasilnya mereka akan cenderung mengelurkan tangan dan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Lebih jauh lagi, anak-anak seperti itu menjadi lebih memahami dan menerima situasi sulit yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya ada faktor penentu agar kita bisa melewati masa-masa berat yang tadi itu. Yang pertama ada dukungan lingkungan sekitar. Dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan sekolah sangat mempengaruhi bagaimana anak beradaptasi setelah orang tua bercerai. Dukungan yang baik tersebut dapat membantu anak mengatasi trauma dan stres. Tetapi, hal ini juga diikuti oleh kekuatan dari diri kita sendiri.
Jika kita mau maju, maka kita bisa melewati masa-masa tersebut dengan dukungan lingkungan ini. Yang kedua ada hubungan orang tua. Hubungan yang harmonis antara kedua orang tua pasca perceraian juga berperan penting dalam perkembangan anak. Komunikasi yang baik dan kerjasama antara orang tua dapat meminimalkan dampak negatif pada anak. Asalkan anak-anak diberi dukungan yang mereka butuhkan, maka tidak ada alasan mengapa perceraian harus berdampak negatif. Sebelum saya tutup video kali ini, di sini saya ada quotes dari Ama, yaitu mencintai dan menghargai diri adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Jadi kalian jangan lupa ya untuk mencintai dan menghargai diri kalian sendiri, dan tidak lupa untuk mengapresiasi hal-hal sekecil apapun yang telah kalian lakukan, karena itu bisa membuat kalian merasa lebih disayangi oleh diri kalian sendiri. Sekian, terima kasih.